Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021, kita akan merenungkan sejenak tentang firman Tuhan yang masih dalam tema Maranatha dengan subtema tetap mengabarkan kabar baik. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati dan menghirup udara segar. Sebab Tuhan telah menjaga kami di dalam tidur kami semalam sampai pagi ini, dan kami dapat bangun kembali tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami sejenak akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di dalam kami menyampaikan firman-Mu ini, supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh umat-Mu. Kiranya apa yang akan kami sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bacaan Alkitab diambil dari Markus 4 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 41. Dan ayat ini akan dibacakan oleh adik kita, yaitu adik Rian, salah satu dari anak pra remaja GKJ Condong Catur. Monggo Dik Rian, dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 4 ayat 39 sampai 41 yang demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dik Rian yang sudah membacakan firman Tuhan. Di dalam renungan pagi ini, saya mendapatkan tema yang sangat menarik untuk dibahas dan direnungkan, yaitu tetap mengabarkan kabar baik. Kisah kelahiran Yesus dan tentu saja cerita tentang para majus, para gembala di kandang domba bersama bayi Yesus hadir di gereja-gereja atau di perayaan Natal dimanapun berada. Menginjak bulan Desember, banyak terdengar lagu-lagu Natal di berbagai tempat. Namun di tahun 2020 ini, kondisi sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 melanda di dunia ini. Banyak orang kehilangan teman, saudara, dan sahabat. Bahkan banyak orang harus isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit karena kesulitan bernafas. Yang lebih miris lagi, banyak obat-obatan hilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka putus asa, hilang harapan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pertanyaannya, apakah kabar keselamatan yang memberikan harapan yang biasanya hadir saat Natal ikut pula hilang tertelan COVID? Banyak gereja menutup diri karena para pendeta, penatua, dan anggota gereja takut terkena COVID-19 bila beribadah di gereja, sehingga mengharuskan menggunakan teknologi dengan menamakan ibadah online.
Kemudian para teolog sibuk mencari penafsiran baru soal ibadah minggu. Lalu bagaimana dengan pelayanan bagi yang sakit, yang sedang isoman, serta yang kehilangan pekerjaan, yang putus harapan karena teman saudaranya dan sahabatnya telah pergi? Haruskah menunggu pandemi COVID-19 ini hilang dan entah kapan ini akan terjadi? Kita harus tetap bersaksi tentang kabar keselamatan, tentang lahirnya Juru Selamat kepada mereka yang putus asa, putus harapan, mereka yang kehilangan, dan mereka yang bersedih dan ketakutan. Kita mengabarkan bahwa Yesus telah lahir. Namun dalam mengabarkan warta kebaikan ini, hendaknya kita harus tetap bersaksi dan melayani dengan jangan atau tidak melanggar protokol kesehatan. Tuhan Yesus ada di samping kita. Dia tidak akan tinggal diam di tengah badai yang mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Puji syukur padamu ya Tuhan, setelah mendengar firman-Mu ini kami dapat memahami tentang arti tentang tetap mengabarkan kabar baik, bimbing dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu mewartakan kabar baik ini dimanapun kami berada, yaitu tentang kabar keselamatan dan tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas rutin. Kiranya Tuhan selalu memberkati, beri kami kekuatan dan kesehatan di dalam kami menjalankan aktivitas selanjutnya. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi, wabah penyakit COVID-19 di mana-mana, jauhkan semua itu dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.